Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas kami, di mana anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ikal Kajafar, kemudian ada Anissa Kristiani Limonu, ada Alia Hamid, Nirmala Halid, Finkiawanti Daud, dan Lisnawati Mointi. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Alia Hamid. Untuk Saudari Alia Hamid dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas fase 1 tentang persiapan dan perencanaan. Jadi, pada fase ini itu terdapat identifikasi masalah, mitra kunci, keluaran dan cakupan, stratifikasi kawasan kajian, identifikasi opsi rentang, identifikasi kriteria kajian, dan rencana kerja. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang menjadi masalah di sini yaitu penebangan hutan mangrove secara besar-besaran dijadikan sebagai tambak bandeng dan udang yang berdampak pada sistem ekologi pesisir. Kemudian tujuan jangka panjangnya itu yang pertama pemulihan hutan mangrove sebagai penyeimbang ekosistem pesisir, yang kedua pengelolaan tambak secara bijaksana teratur dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sistem ekologi. Kemudian yang kedua itu mitra kunci. Yang pertama ada kajian. Pusat kajian akan dilaksanakan bersama masyarakat, pemerintah daerah, BKSDA, Bapedas, Japesda, KLH, masyarakat setempat, dan melakukan kerjasama dengan IUSN. Yang kedua itu tim Mekar, Ketua Tim Muhammad Haikal Kajapar, peneliti bidang lingkungan ada Anissa Kristiani Limonu, dan Finkiawanti Daud, ahli ekonomi Lisnawati Mointi, ahli sosial Nirmala Halid dan Alia Hamid. Kemudian itu ada tim penilai. Yang pertama ada pemerintah daerah, yang kedua ada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, yang ketiga ada Unit Internasional untuk Konservasi Alam atau IUSN, kemudian yang keempat ada masyarakat setempat. Yang ketiga itu ada keluaran dan cakupan. Keluaran, yang pertama terbentuknya suatu ruang dialog sebagai pemerhati lingkungan dan lahan masyarakat. Yang kedua, terharmonisasikannya berbagai program yang mendukung kepentingan masyarakat dalam mendukung perekonomian. Yang ketiga, teridentifikasikannya opsi-opsi yang sesuai dalam restorasi kawasan mangrove. Dan yang keempat, teridentifikasikannya kawasan mangrove yang terprioritas sebagai restorasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Finkiawanti Daud. Persilakan. Saudari Finkiawanti Daud, dipersilakan. Untuk cakupan geografisnya, kami melakukan pemetaan cagar alam kawasan, kemudian membagi menjadi restorasi mosaik dan restorasi skala luas. Selanjutnya, yaitu stratifikasi kawasan kajian. Kami melakukan penataan kawasan restorasi skala luas sebagai area hutan mangrove dan restorasi mosaik sebagai lahan pertambakan, dan dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang tersedia. Berikut pembagian kawasan restorasi. Untuk bagian A ini merupakan kawasan restorasi secara luas, dan untuk bagian B ini merupakan kawasan restorasi mozaik. Selanjutnya yaitu identifikasi opsi rentang. Kami menganalisis opsi rentang dalam mempertimbangkan lokasi kawasan yang akan dijadikan sebagai pertambakan untuk kepentingan bersama dan membagi kawasan restorasi. Dan untuk identifikasi kriteria kajian dilakukan dengan tetap mempertahankan faktor ekologi dengan melakukan restorasi cakupan luas,
dan restorasi mozaik yang dapat mempertahankan faktor sosial ekonomi masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa Kristiani Limonu, dipersilakan. Baik, jadi untuk poin selanjutnya di sini ada rencana kerja, di mana dari rencana kerja ini ada poin pertama adalah data yang diperlukan, di mana yang pertama ini adalah data keseluruhan luas mangrove, kemudian ada luasan mangrove yang ditebang, dan luas mangrove yang tersisa. Kemudian yang kedua itu ada data luasan pertambakan, yang ketiga data hasil pendapatan masyarakat dari pertambakan, dan yang terakhir itu adalah data penduduk dari sekitar cagar alam tersebut berupa kepala kakak ataupun anggota keluarga. Next. Kemudian ada kebutuhan kapasitas. Nah, untuk di kebutuhan kapasitas ini, di mana dari kawasan yang warna hijau ini adalah atau merupakan kawasan dari restorasi cakupan luas pada cagar alam. Kemudian yang berwarna ungu ini merupakan kawasan restorasi dari kawasan mozaik. Kemudian untuk fase 2 ada pengumpulan dan analisis data, di mana pada fase 2 ini terdapat berbagai poin. Yang pertama ada pengumpulan data, kemudian ada pemetaan geospasial kesempatan restorasi, kemudian ada analisis ekonomi, kemudian ada analisis karbon, selanjutnya ada faktor keberhasilan kunci, dan yang terakhir adalah analisis dari keuangan. Next. Kemudian pada pengumpulan data, di sini yang pertama ini data penduduk, di mana dari data penduduk yang ada pada kawasan cagar alam yang ada di Tanjung Panjang di Kabupaten Bogor, ini yang pertama ini adalah penduduk Patuhu, Kecamatan Randangan tahun 2003 berjumlah keluarga atau kepala keluarga atau jiwa 805. Kemudian jumlah keluarganya berkisar 192 kepala keluarga. Kemudian 150 kepala keluarga adalah keluarga selatan atau pendatang. Rata-rata dari Pangkep, Wajo, kemudian ada Maros, kemudian ada Pare-Pare, dan sebagainya. Kemudian ada masyarakat lokal Patuhu yang berprofesi sebagai penambak. Di situ terdapat 20 orang dan 150 kepala keluarga pendatang, dan keseluruhan profesinya itu sebagai penambak. Kemudian ada peladang dan bertani sebanyak 150 orang. Kemudian ada penduduk yang berkebanyakan tidak pernah sekolah berkisar 456 orang. Next. Kemudian ada data penduduk, di mana pada poin pertama ini ada data penduduk yang dari berpendidikan tinggi tingkat sekolah dasar atau SD itu berjumlah 100 orang, dan yang tidak tamat sekolah SD itu berjumlah 200 orang. Sedangkan untuk 100 rumah panggung atau semi permanen itu berkisar 50 rumah pondok panggung, gubuk, dan pondok tidak permanen. Baik, selanjutnya yaitu data keseluruhan luasan mangrove yang ditebang, rusak, dan luasan mangrove yang tersisa. Dari data yang kami dapat, yaitu sebanyak 70% dari luasan kawasan hutan mangrove ini yang berada di cagar alam Tanjung Panjang terindikasi mengalami kerusakan, dan sebagian besar diantaranya tergolong rusak parah. Didapati luasan keseluruhan hutan mangrove pada tahun 2010 itu sekitar 25.688 sekian hektar, kemudian telah terjadi kerusakan berat ditebang seluas 14.017 sekian hektar, dan rusak itu 7.546 sekian hektar. Kemudian kondisi baik atau tidak rusak hanya tersisa 4.123 hektar. Kemudian data luasan pertambakan, data luasan tambak Kecamatan Randangan itu seluas 2.339 sekian hektar. Data pendapatan masyarakat dari pertambakan, yaitu di mana
pendapatan penduduk sekitar atau penambak, pekerja penambak itu mendapat sekitar 20% dari hasil panen per hektar. Kemudian pemetaan geospasial, kesempatan restorasi. Pemetaan geospasial dibagi menjadi 2 restorasi, yaitu restorasi skala luas dan restorasi mozaik. Di mana restorasi skala luas itu dibagi menjadi 80% dari luas keseluruhan. Luas keseluruhan hutan mangrove yang rusak itu tercatat sekitar 17.981 hektar dan sekitar 14.384 hektar dilakukan restorasi skala luas, dan kemudian 3.590 sekian hektar itu dilakukan restorasi mozaik. Kemudian poin 2.3 itu analisis ekonomi, yaitu masyarakat cagar alam Tanjung Panjang ini dibagi menjadi 2 kategori, antara lain penguasaan lokal tambak atau pemilik oleh penambak pendatang sebagai pelaku usaha makro, dengan para penambak pendatang ini melakukan penebangan mangrove untuk dijadikan sebagai tambak mereka itu sendiri. Kemudian yaitu ada masyarakat lokal cagar alam sebagai pekerja penambak. Kemudian dan sebagian besar masyarakat bertani yang sebagian kecil melakukan penebangan hutan mangrove itu sendiri. Kemudian poin 2.4 yaitu analisis karbon, di mana serapan karbon di cagar alam Tanjung Panjang mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun, dikarenakan berkurangnya hutan mangrove akibat alih fungsi lahan sebagai pertambakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nirmala Halid, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk poin 2.5 ini ada faktor keberhasilan kunci. Yang pertama itu ada memotivasi, di mana kondisi yang memungkinkan ini ada manfaat. Untuk faktor keberhasilan kuncinya itu ada upaya restorasi menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar secara berkeselanjutan. Kemudian ada kesadaran untuk manfaat dari tujuan restorasi cagar alam ini dikomunikasikan secara publik. Kemudian ada persyaratan legal. Yang pertama ada peraturan pemerintah mengenai cagar alam dan restorasi. Kemudian yang kedua ada peraturan yang tegas ditegaskan secara luas. Kemudian yang kedua ada memungkinkan. Di kondisi yang memungkinkan ini ada kondisi ekologis dan kondisi pasar. Untuk kondisi ekologis ini, faktor keberhasilannya ini ada kondisi tanah, air, iklim, dan sesuai restorasi. Kemudian untuk kondisi pasar ada nilai jual beli yang stabil. Next. Kemudian yang ketiga ini ada memungkinkan. Kondisi yang memungkinkannya ini ada kondisi sosial, di mana pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengolahan tambak ini secara berkelanjutan tidak berdampak pada hutan mangrove itu sendiri. Kemudian ada implementasi, ada pengetahuan dari masyarakat tentang manfaat dan pentingnya hutan mangrove terhadap ekosistem pesisir. Kemudian 2.6 ada analisis keuangan. Untuk poin pertama ini adalah pola penguasaan ruang. Yang pertama, harga setiap hektar tanah dibayar oleh pendatang itu berkisar antara 3 sampai 5 juta. Kemudian hal ini tentu tergantung pada kesepakatan antara penjual, di mana penjual itu masyarakat lokal Gorontalo dan pembeli umumnya pendatang dari Sulawesi Selatan. Kemudian poin yang kedua itu ada penghubung mendapat uang terima kasih berkisar antara 2,5 sampai 5 juta rupiah. Next. Kemudian poin kedua itu ada pengolahan tambak. Yang pertama, proses pembersihan lahan yang dilakukan oleh tenaga manusia dengan menyewa pekerja, dan ada juga yang menggunakan alat berat. Jika pekerjaan pembersihan lahan ini menggunakan alat berat, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh para penambak itu lumayan besar, berkisar antara 600 sampai 900 dalam 1 jam. Kemudian poin kedua, aparat desa setempat seperti kepala desa dan ketua BPD akan mendapatkan 10.000 per jam, sementara untuk kepala dusun akan mendapatkan 5.000 setiap 1 jam kerja. Next. Poin ketiga ada produktivitas empang.
Untuk produktivitas empang itu sendiri dari sisi pengolahan tambak dan hasilnya, gambaran umumnya jika lahan empang ini atau lahan tambak ini dalam kondisi baik, 1 hektar itu biasanya menghasilkan 600 sampai 700 kg setiap panen. Tetapi jika lokasi yang telah dijadikan lokasi tambak ini pernah menjadi lokasi usaha garam, maka biaya penghasilan mungkin akan kurang produktif. Next. Kemudian fase 3, yaitu hasil dan rekomendasi. Untuk poin pertama ada validasi hasil, kemudian untuk poin kedua ada umpan balik dari pemerintah lokal, poin ketiga ada opsi pendanaan, dan yang terakhir ada rekomendasi untuk implementasi. Poin pertama, validasi hasil. Pada poin ini telah melibatkan mitra kunci, antara lain pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan. Kemudian yang kedua ada Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kemudian yang ketiga ada Unit Internasional untuk Konservasi Alam atau UCN. Dan yang terakhir ada masyarakat setempat sebagai pelaku usaha. Kemudian poin kedua ada umpan balik dari pemerintah lokal, di mana untuk poin 2 ini telah dilibatkan secara lebih sistematis pemerintah lokal dalam mendukung kegiatan restorasi untuk keberlanjutan wilayah pesisir, terutama hutan mangrove. Kemudian proses perencanaan yang lebih baik di tingkat daerah. Yang ketiga, memprioritaskan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, dan yang terakhir melakukan suatu kampanye yang didukung pemerintah dalam mewujudkan pemanfaatan hutan mangrove secara berkelanjutan. Next. Untuk poin ketiga ini ada opsi pendanaan. Yang pertama ada intervensi rentang. Yang pertama itu ada regenerasi alami dan restorasi cagar alam. Untuk opsi keuangan akan diutamakan bermanfaat bagi masyarakat karena dapat didanai melalui pendapatan pariwisata, penjualan karbon, pajak karbon, atau pajak tenaga air, di mana tergantung pada situasi yang ada. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan tambak secara berkelanjutan. Untuk opsi keuangannya ini program investasi utama di mana pemilik tambak menyediakan tenaga kerja dengan sumber pendanaan dari hasil tambak yang tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar tidak merusak mangrove yang berada di sekitar lahan tambak. Next. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi untuk implementasi. Yang pertama meningkatkan koordinasi antara badan-badan pemerintah, kemudian meningkatkan pasokan bibit mangrove dalam upaya pemenuhan restorasi. Yang ketiga memperkenalkan pada masyarakat bahwa upaya untuk penanaman spesies asli terutama terkait cagar alam dan restorasi kawasan yang terintegrasi. Poin yang terakhir ada meluncurkan kampanye penyertahuan masyarakat untuk menyoroti manfaat dari hutan mangrove itu sendiri, terutama spesies asli. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan judul yaitu strategi restorasi hutan mangrove akibat alih fungsi lahan tambak, bandeng, dan udang di cagar alam Tanjung Panjang, Kabupaten Pohuwato. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.